Selamat datang di Bumi Seijaan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang kaya dengan panorama indahnya. Kali ini saya ada di Bukit Mamake yang menjadi salah satu spot terindah di Kota Baru. Selain bisa menikmati keindahan alamnya, Kota Baru juga dipercaya sebagai tuan rumah para layang internasional, di mana nih katanya tempatnya menjadi best view bagi para atlet para layang untuk bisa merasakan terbang sambil menikmati keindahan Kota Baru. Lalu bagaimanakah Kota Baru yang dipimpin oleh Bupati Kota Baru, Said Djafar Al-Aidrus, membawa Kota Baru mendunia melalui wisata dan juga olahraga udara. Memiliki bentang alam yang indah, mulai dari laut hingga perbukitan yang mempesona, membuat Kota Baru menjadi magnet bagi para wisatawan. Selain itu, nama Kota Baru juga terkenal dengan lagu Paris Barantai yang memiliki arti gunungnya diselimuti awan. Pertama kali menginjakan kaki di Kota Baru, saya pun tak melewatkan waktu untuk mencicipi nasi kuning khas Kota Baru yang lengkap dengan iwak alias ikan laut bumbu merah yang menggoda selera. Nah, kali ini saya sarapan di Kota Baru ditemani sama ibu-ibu ini warga lokal di sini. Bu, ini sarapannya nasi kuningnya beda ya, Bu, dibanding yang lain. Khasnya namanya apa, Bu, di sini tadi? Nasi kuning apa? Nasi kuning Haji Kardan. Nah, tapi ini yang merah, dagingnya namanya dimasak apa, Bu, tadi? Masak habang. Oh, masak Jadi habang. khas orang Kota Baru, nasi kuning masak habang. Oh, masak habang. Tadi udah dapat bocoran kalau masak habang itu artinya masak merah. Merah sejenis balado tapi Balado. nggak pedas. Karena tadi rasanya nggak pedas, tapi lebih cenderung ke manis sama gurih asin. Dan cocok banget dimakan pagi-pagi sebelum keliling-keliling lihat pantai dan juga pemandangan Kota Baru. Sarapan sebelum kerja. Ya, selamat makan. Kita lanjut lagi, Bu, makan. Susilowati, pedagang nasi kuning Haji Kardan, mengaku nasi kuning legit dengan bumbu merah ini bukan hanya ramai dikunjungi warga, tapi juga pendatang. Nasi kuningnya pakai ikan laut, telur itik, dimasak habang. Cuman di sini agak manis sama nggak pedas. Ikannya ikan manangin, kakap, bisa atau telang. Bisa dari Banjar, dari Jakarta bisa, Mbak. Terletak di ujung utara Pulau Laut, Kota Baru yang dikenal sebagai Bumi Seijaan ini memiliki luas 9.422,73 km. Potensi wisata alam yang natural menjadi keunggulan Kota Baru, mulai dari Pantai Siring Laut, Pantai Genambaan, hingga Bukit Mamake dan Bapake yang mempesona. Sekretaris Daerah Kota Baru, Said Ahmad menjelaskan, wisata alam yang masih natural menjadi kekuatan Kota Baru. Selain itu, dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Baru juga berdampak pada perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Di sisi lain, Kota Baru juga tengah bersiap menjadi daerah penyangga IKN, mulai pelebaran bandara, pembangunan jembatan penghubung, hingga perbaikan infrastruktur. Ya, di sini kita mempunyai gunung, laut, jadi lengkap lah di Kota Baru ini. Dan juga segi wisatanya juga sangat aman dan juga sangat sejuk karena kita kawasan hutan kita dari luas wilayah itu 50% kawasan hutan. Sektor pariwisata dampaknya sangat dirasakan adalah jumlah kunjungan wisata meningkat luar biasa, hampir di atas 100%.
ya di atas 100% dari sebelumnya. Nah, yang dirasakan oleh masyarakat kami salah satunya adalah sektor UMKM, yang mana UMKM ini sekarang luar biasa. Jadi produk-produk UMKM ini setiap orang kunjungan wisata tuh terjual habis sebagai souvenir bagi orang yang datang ke Kota Baru, termasuk restoran, hotel. Pertama tadi kita menyadari kita langsung berbatasan dengan EKN. Jauh-jauh hari kami pemerintah daerah sudah menyiapkan pembangunan infrastruktur. Salah satunya tidak kalah pentingnya ada perpanjangan runway bandara. Nah, mudah-mudahan ke depannya dengan perpanjangan runway, salah satunya nanti pembangunan jembatan penghubung antara Kota Baru dengan Pulau Kalimantan. Dan tidak kalah pentingnya juga untuk di jalan juga, ini tahun ini selesai dibangun oleh provinsi, jalan yang menghubungkan Banjarbaru ke Batu Licin yang jaraknya lebih singkat. Dan tidak kalah pentingnya juga pemerintah daerah melakukan kerjasama MOU angkutan tol laut antara Kota Baru dengan Sulawesi Selatan dengan pemerintah Balikpapan dan Bontang. Ini tol laut ini salah satu nanti yang mengangkut kebutuhan sembako. Selain dikenal dengan wisata pantai yang indah, eksotis Kota Baru juga terlihat dari panorama perbukitan yang mempesona. Saya pun tak sabar untuk melihat keindahan Bukit Mamake SDA Hill yang terkenal dengan ikon jembatan. Bukit ini terletak di Desa Sarangtiung sekitar 11 km dari pusat ibu kota Kabupaten Kota Baru. Untuk menuju wisata ini butuh waktu 15 menit menggunakan kendaraan bermotor dari pusat kota dengan jalan beraspal yang mulus. Sesampainya di Bukit Mamake, para pengunjung akan disuguhi dengan pemandangan yang menakjubkan seperti Gunung Bamega dan laut. Para wisatawan pun merasa takjub dengan keindahan Bukit Mamake. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kota Baru, Sonitua Halomuan, menjelaskan Bukit Mamake menjadi salah satu primadona di Kalimantan Selatan karena memiliki pemandangan yang lengkap serta panoramanya yang dikelilingi pantai dan perbukitan. Di Kabupaten Kota Baru, yang unggul saat ini adalah wisata alamnya. Jadi yang dikembangkan pemerintah Kabupaten Kota Baru saat ini ada Bukit Mamake SDA yang seperti kita bertempat ini. Kemudian ada Pantai Gedambaan dengan pesona lautnya. Jadi semuanya mengembangkan potensi-potensi alamnya. Semuanya itu tentunya di bawah kepemimpinan Bapak Bupati ya. Jadi Bapak Bupati bisa melihat potensi yang ada di sini. Waktu itu belum seperti ini. Belum ada jalan beraspal, terus belum ada semacam menara pandang ini, gazebo, belum ada semua. Semuanya itu coba digagas, didesain, kemudian dibangun secara bertahap sampai seperti yang kita lihat saat ini. Jalannya sudah beraspal untuk memudahkan para pengunjung untuk tiba sampai di sini. Kata kunci terakhir nggak mau pulang. Itu sebenarnya Sabta Pesona. Jadi dalam pariwisata itu ada Sabta Pesona, ada 7 pesona, dan yang paling terakhir adalah kenangan. Bagaimana ketika para pengunjung datang ke sini, ya bisa disebut seperti mana yang bilang, nggak mau pulang, atau setelah pulang dari sini, kembali ke tempat asal masing-masing, ke kota masing-masing, mereka akan memiliki sebuah kenangan yang membuat mereka ingin kembali lagi ke Kota Baru. Selain Bukit Mamake, ada juga Bukit Bapake yang berjarak lebih kurang 2 km di sebelah tenggara dari Bukit Mamake. Bukit Bapake yang memiliki ketinggian 286 meter di atas permukaan laut pun menawarkan pemandangan yang indah dan dijadikan tempat take off olahraga kedirgantaraan para layang dan gantole. Harapan Bupati Kota Baru, Said Jafar Alaidrus, membawa Kabupaten Kota Baru lebih mendunia pun semakin nyata
dengan Kota Baru menjadi tuan rumah kejuaraan para layang internasional seri ketiga dan kejuaraan nasional Gantole seri kedua ketepatan mendarat. Kejuaraan para layang internasional seri ketiga dan Gantole seri kedua ini digelar mulai 9 hingga 15 Juni 2024 di Bukit Mamake, Desa Sarangtiung, Kecamatan Pulau Laut, Sigam, Kota Baru. Panorama alam yang lengkap dan menakjubkan menjadikan Kota Baru surga bagi olahraga kedirgantaraan. Setelah sukses menggelar event turnamen para layang berskala nasional, Kabupaten Kota Baru dipercaya menjadi tuan rumah para layang internasional seri ketiga dan kejuaraan nasional Gantole seri kedua 2024. Kejuaraan ini diikuti oleh 140 peserta berasal dari Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan atlet internasional yaitu dari Rumania dan juga Korea Selatan. Sekretaris Daerah Kota Baru, Said Ahmad, menjelaskan kegiatan turnamen olahraga Dirgantara ini merupakan salah satu visi misi utama Bupati Kota Baru, Said Jafar Alaidrus, dalam mengenalkan keindahan alam Kota Baru baik dalam negeri maupun mancanegara. Pertama, event ini kita lakukan salah satu adalah mempromosikan Kabupaten Kota Baru ke dunia internasional, karena yang ikut kan dari luar negeri juga ada, dari Asia juga ada, termasuk dari lokal juga. Ini salah satu promosi kita, mudah-mudahan kita melaksanakan event ini membawa cerita bagi mereka yang melakukan pertandingan event di sini ke negaranya. Ini lebih memperluas mengenalkan Kota Baru. Perwakilan Federasi Aerosports Indonesia atau FASI, Kolonel Tex Supriyantono menilai Kabupaten Kota Baru dianugerahi alam yang indah. Selain itu, sarana dan juga prasarana yang mumpuni hingga infrastruktur yang baik membuat Kabupaten Kota Baru layak menjadi tuan rumah event internasional para layang. Tahun lalu sudah menjadi kejuaraan, akhirnya mereka kan fasilitas yang ada di sini sudah bisa memang memenuhi syarat untuk dilaksanakan kejuaraan-kejuaraan seperti ini ya. Mungkin ke depan juga mungkin akan dilaksanakan lebih lagi. Mungkin kalau memang fasilitas ini juga sudah bagus lagi, mungkin ini kan berkembang kembali. Nah, ke depan mungkin bisa kejuaraan akan ditingkatkan lagi. Keunikan di sini landing karena itulah laut, kemudian pemerintah daerah berusaha untuk mengakomodir keinginan dari para atlet, karena di sini kalau dilihat landing biasanya kan daratan ya. Ini kebetulan di sini tempat landing adalah laut, kemudian direklamasi ya ditutup. Nah, itu sangat unik sekali memang. Dengan adanya perlombaan pertandingan ini kan semua bisa melihat ya, atlet yang tadinya cuma dari level bawah, mungkin dia berusaha untuk latihan, untuk kemudian ngikutin pertandingan-pertandingan ini akan meningkatkan prestasi mereka. Kemudian yang lain mungkin akan tertarik kan, wah dengan fasilitas seperti ini melihat, wah kok enak atau mungkin bagaimana, akhirnya masyarakat yang belum mengikuti kegiatan ini, kita berusaha untuk mereka tertarik, kemudian akan memunculkan atlet-atlet yang lain gitu. Salah satu keunikan Kota Baru adalah memiliki tempat meluncur atau take off yang indah dari atas Bukit Bapake. Dengan hamparan hijau Gunung Bamega dan laut menjadi daya tarik para atlet untuk mengudara melihat keindahan Kota Baru. Salah satu atlet asal Rumania, Adrian Dumitru, yang datang untuk mengikuti ajang sport tourism berkelas dunia ini mengaku takjub dengan pemandangan di Kota Baru. Atlet yang menjuarai ajang Batu International Tourism Paragliding Festival 2023 ini ingin terus kembali menikmati indahnya terbang dari atas Kota Baru.
The view is absolutely spectacular. I can speak about 2 months and I won't stop. It's beautiful. The rainforest, the cloud forest, it's absolutely gorgeous. And when you are in the air, it's even more nicer because you see also the forest, you are above the mountain, and you see the ocean. And the landing is on the ocean, on a platform. Amazing platform, yes. It is a wonderful place, yes. It's a very, very nice place, unique. It's a very unique, special place, yes. Especially the landing area, it's absolutely gorgeous. Very nice. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kota Baru, Soni Tua Halomuan, menambahkan selain untuk mempromosikan Kota Baru, event ini diharapkan mampu memacu regenerasi atlet para layang dan putra-putri daerah untuk menggemari cabang olahraga para layang di bumi Sejaan. Kami melakukan terobosan. Pada kesempatan kali ini ada kejuaraan internasional para layang, kemudian ada kejuaraan nasional gantole. Lalu kami waktu itu mendiskusikan bagaimana atlet-atlet lokal juga bisa tampil pada kejuaraan ini. Untuk itu kami buat kejuaraan lokal, junior lokal Bupati Cup, yang mana itu melibatkan atlet lokal di lingkup Kalimantan Selatan. Bersiap lepas landas, berlari kecil, dan saatnya terbang. Itulah instruksi dari Sri Kandi Paralayang yang pernah hat-trick juara dunia, Liz Andriana. Meski awalnya takut, semua terbayar saat sudah di atas. Mata saya pun langsung dimanjakan dengan indahnya Kota Baru. Bersiap lepas landas, berlari kecil, dan saatnya terbang. Itulah instruksi dari Sri Kandi Paralayang yang pernah hat-trick juara dunia, Liz Andriana. Meski awalnya takut, semua terbayar saat sudah di atas. Mata saya pun langsung dimanjakan dengan indahnya Kota Baru. Teh, ini lihat pemandangan kayak gini di tempat lain ada nggak sih Teh? Di mana? Di tempat-tempat lain Teh kan juara dunia nih, yang ada pegunungan. Tempat kan beda-beda. Ya di sini uniknya kita bisa lihat pantai gini. Ini pantai. Terus kalau mau lihat gunung kita balik ke sini. Oke. Iya. Perutnya kayak ini tipsnya supaya tadi kita bisa terbang seperti ini nih Teh. Kan tadi awal-awal aku sih takut, tapi ternyata enggak. Yang paling penting dibutuhin apa Teh? Memang kalau untuk orang awam memang takut dulu ya. Padahal terbang paralayang ini sangat aman. Cara untuk mengatasi trouble-trouble di udara ini? Biasanya kalau angin kencang kita tetap headwind aja, nggak boleh berputar arah. Kalau mau landing juga gitu. Kalau mau landing kayak gini nih seperti kita sekarang, kita harus tahu itu namanya windsurf. Boleh diinjak ya. Kita udah ngepet ya. Juara berapa? Gimana Teh? Ini pas nggak nih Teh? Ya pas, kita pas di titik pendaratan. Latihan seperti apa sih Teh kalau boleh tahu, untuk bisa benar-benar firm ngikutin para layang? Akurasi ya, akurasi ini ya. Kalau saya sih latihan akurasinya ya tiap hari saya latihan harus paling sedikit 12 kali dalam satu hari latihan, dan bener-bener landing kita ada padnya. Saya memang latihan nginjak pad itu di rumah pun, walaupun nggak latihan saya bikin sendiri titik-titik, jadi jalannya ngikutin titik itu supaya latihan fokusnya dapat. Kota Baru bisa menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya di Kalimantan. Ya kebetulan saya sendiri yang dari awal di Kota Baru ini, saya udah 2 tahun di sini sampai ada kejuaraan dalam waktu
nggak sampai 1 tahun ini landing udah dibuat jadi seperti ini kayak gitu kan. Dan sekarang sudah ada atlet-atlet dari Kota Baru. Ya, memang tempatnya bagus banget di sini kalau untuk akurasi, ke take off-nya pun cepat, ke landing-nya pun cepat. Saya pun merasa beruntung karena bisa tandem dengan atlet nasional yang merupakan juara dunia para layang Liz Andriana. Perempuan kelahiran Kutai Barat ini mengawali karirnya pada PON tahun 2006 dan meraih medali emas dalam kejuaraan Asian Beach Games Bali 2008. Sejak saat itu, Liz Andriana terus meraih prestasi internasional selama 3 kali berturut-turut. Kecintaannya pada para layang pun ia tunjukkan dengan menjadi mentor bagi para atlet-atlet muda, khususnya di Kota Baru, dengan mengajarkan para layang pada atlet muda daerah yang juga ikut berkompetisi dalam event ini. Bagi Teh Liz, ada kepuasan dan juga kebahagiaan sendiri bisa membagikan dan mengantarkan para atlet muda Indonesia berkembang hingga dunia. Salah satu anak didik Teh Liz, Wapik Nur Ashifa asal Kota Baru, merasa bersyukur bisa ikut berkompetisi dan memiliki kesempatan belajar para layang dari pelatih yang profesional, dan berharap bisa menjadi juara dunia dan membawa keindahan Kota Baru hingga mancanegara. Karena baru nyoba tandem, terus ternyata enak terbang, ngeliat Kota Baru nih ternyata dari atas indah. Terus tuh ternyata di Kota Baru ada sekolahnya. Yang pertama kami disediakan lapangan landing yang sangat besar ini, terus take off yang ada disediakan juga di sini. Terus tuh dari peralatannya disediakan dari pemerintah, dari sekolah, terus dari latihan disediakan pelatihnya. Harapannya bisa menjadi seperti Teteh ya. Terus dengan atlet-atlet yang ada di Kota Baru juga bisa seperti Teteh, membawa nama Kota Baru, terus tuh membawa nama Indonesia ke luar negeri. Bahwa Kota Baru ini indah dari langit. Selain kejuaraan para layang internasional, kejuaraan nasional gantole di Kota Baru juga diikuti oleh Ayat Supriyatna yang merupakan atlet nasional gantole asal Kabupaten Bogor, yang berhasil meraih medali emas untuk Jawa Barat pada PON 20 di Papua pada tahun 2021. Dengan pemandangan Kota Baru dan berbeda dengan para layang, gantole butuh waktu lebih lama untuk merakit gantole sebelum terbang. Dan di sini adalah tempat take off para atlet, para layang dan juga gantole untuk siap-siap bertanding terbang melihat keindahan Kota Baru. Dan kita langsung tanya saja dengan salah satu atlet gantole seperti apa persiapannya, kemudian juga bagaimana nih rasanya melihat pemandangan yang luar biasa. Saya kesini ya yang hampir yang ketiga kali, dan baru di sini saya melihat tempat view penerbang tempat bapaknya ya, kita take off sambil bisa melihat pemandangan pantai, apalagi pantainya juga di sini sangat enak buat teman-teman yang mau mandi atau apa. Dan tempat ini juga ya kalau buat saya sih ini sangat bagus sekali. Oke, siap, ntar kalian lihat cara-cara persiapannya ya Kang ya. Mungkin ini sih kalau yang utama ini layangan atau gantole. Gantole juga terbagi ada dua, ada single sub, ada double sub. Kalau single sub itu seperti ini ya, dia lebih kecil lagi. Kalau double sub dia layar bawahnya itu nyampe ke belakang hampir 70%. Ini perbedaannya. Kalau single sub dia single sub layarnya juga cuman setengah aja. Terus dari segi speednya juga ini lebih kenceng, kalau ini lebih pelan. Oke, berarti Kang Ayat saya tantang ya, 5 menit atau 7 menit langsung bisa siap untuk terbang. Siap. Oke. Ayat berharap kejuaraan para layang di Kota Baru semakin sering dilakukan. Sekretaris Daerah Kota Baru, Said Ahmad pun mengapresiasi kejuaraan para layang internasional dan gantole 2024 di Kota Baru yang berjalan sukses, dan berharap Kota Baru yang saat ini berusia 74 tahun bisa terus semakin menjulang. Setelah para layang internasional, sejumlah rangkaian kegiatan di Kota Baru juga akan digelar, mulai dari trail game, fun bike, hingga festival budaya Saijaan. Yang jelas kita punya event tahunan yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Pariwisata yang harus dilaksanakan di daerah.
Ya event-event tadi selain para layang, kita juga ada festival budaya yang kita laksanakan mengundang semua provinsi yang ada di Indonesia. Nah juga trail game juga banyaklah acara-acara selama 1 tahun ini kita laksanakan yang sudah ditetapkan. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kota Baru, Soni Tua Halomuan, menambahkan, setelah sukses menjadi tuan rumah para layang internasional, Kota Baru bisa menjadi tuan rumah antar negara, sehingga wisata keindahan Kota Baru semakin dikenal. Merasa bahwa itu bukan proses yang sebentar. Di kesempatan kejuaraan internasional ini, kami menghadirkan atlet peringkat 1 Asia, Mr. Ji Hon Yoo, untuk datang ke Kota Baru dan ikut mengikuti kejuaraan ini dengan harapan beberapa waktu ke depan, entah itu mungkin setahun ke depan, kita bisa menjadi tuan rumah kejuaraan antar negara. Pemerintah juga melakukan perbaikan infrastruktur dan mempermudah akses transportasi agar para wisatawan semakin mudah dan selalu kangen kembali ke Kota Baru yang identik dengan keindahan alamnya yang penuh pesona. Kota Baru terus berkomitmen menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan. Bukan hanya menyajikan keindahannya saja, namun surganya bagi olahraga udara. Dan diharapkan para layang dan juga gantole mampu membawa Kota Baru semakin menjulang menuju Kota Baru yang gemilang.